Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Al-Awaluddin akan membahas tentang implementasi pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih pengembangan kurikulum itu? Pada implementasi pengembangan kurikulum ada 3 poin yang saya bahas di sini, yaitu hakikat kurikulum, proses implementasi kurikulum, dan faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum. Nah, yang pertama, hakikat kurikulum. Istilah kurikulum yang pertama yaitu plan for learning atau rencana pendidikan sebagai rencana untuk memberikan pedoman, pegangan, jenis, lingkup, urutan, isi, dan proses pendidikan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu rencana pendidikan ini harus tepat dan akurat agar bisa diterapkan oleh masing-masing guru yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Yang kedua, secara historis. Istilah kurikulum pertama kalinya diketahui pada Kamus Webster pada tahun 1856. Pada Kamus Webster ini, kurikulum diterapkan pada pertama kali yaitu di dunia olahraga, yaitu kurikulum sebagai alat bantu yang membawa seseorang dari start menuju ke finish. Nah, pada tahun 1955 itu pertama kali kurikulum diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan. Nah, yang ketiga secara etimologi. Secara etimologi, kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani yaitu curer, berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari start sampai finish. Nah, istilah ini sama halnya dengan Kamus Webster tadi yang diimplementasikan kepada dunia pendidikan yang membawa seseorang menuju dari garis start menuju garis finish. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu proses yang merencanakan atau menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian-penelitian terhadap kurikulum yang sudah berlaku sebelumnya, sehingga dapat memberikan kondisi atau kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, proses implementasi kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan dirumuskan lebih berorientasi kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, aspek materi. Aspek materi adalah salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus merumuskan secara sistematis dan secara terperinci sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi merupakan komponen yang menentukan terhadap keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar di samping tujuan, materi, dan evaluasi. Penggunaan strategi juga yang tepat dapat berpengaruh terhadap efektivitasnya atau efektifnya kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini hanya terbatas pada tes tulis maupun tes lisan. Kegiatan evaluasi ini juga dapat berguna untuk melihat keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor pendukung implementasi pendidikan, implementasi kurikulum PAI dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendukung implementasi dalam kurikulum PAI adalah yang pertama, faktor guru. Faktor guru ini adalah faktor yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Posisi dan peran guru sebagai ujung tombak dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu rancangan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus merencanakan secara detail dan melihat bagaimana kualitas siswanya itu sendiri. Yang kedua, faktor peserta didik. Peserta didik menjadi raw input yang menunjukkan pada faktor-faktor yang terdapat dalam suatu individu serta memungkinkan seseorang dapat belajar. Nah, faktor peserta didik ini adalah faktor kesiapan peserta didik untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai ujung tombak harus melihat bagaimana sih kesiapan peserta didik itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan.
Nah, faktor lingkungan ini adalah sebagai proses yang ditentukan pula, yaitu sebagai sarana dan prasarana yang memadai agar mendukung kondisi lingkungan yang kondusif pada saat kegiatan belajar mengajar. Faktor lingkungan ini meliputi faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, orang tua maupun masyarakat. Oleh karena itu, guru dan pihak-pihak sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung agar siswa itu dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan efektif. Mungkin demikian pembahasan dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.